Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United dimanapun sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Kali ini gua ingin ngobrol ringan tentang kiprah pemain Manchester United di Piala Dunia Qatar. Seperti kita ketahui, juara dunianya adalah Argentina, final menghadapi Prancis. Ada dua pemain dari Manchester United yang tampil di final. Walaupun yang bermain hanya satu ya, yaitu adalah Rafael Varane. Dan bagi Argentina ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez akhirnya berhasil nanti kembali ke Carrington, kembali ke Old Trafford sebagai statusnya adalah juara dunia. Nah, tentu saja di pagelaran kali ini kan ada beberapa pemain Manchester United cukup banyak jumlahnya yang uh, berpartisipasi. Tentu saja ada pemain pinjaman juga, Alex Telles, yang tampil tapi akhirnya harus cedera ya, karena dia ada masalah fisik dan cedera, bahkan cederanya cukup parah juga. Di samping itu ada Harry Maguire, ada Lisandro Martinez, ada Tyrell Malacia, ada Rafael Varane, ada Diogo Dalot, ada Luke Shaw. Selain itu juga ada Bruno Fernandes, ada Christian Eriksen, ada Fred, ada Casemiro, dan ada Marcus Rashford serta Anthony. Nah, cukup banyak ya pemain dari Manchester United. Dari pemain-pemain tersebut, gue ingin ngobrol ringan kali ini adalah siapa pemain terbaik, penampilannya menurut gue siapa yang terbaik di Piala Dunia Qatar kali ini, pemain Manchester United. Tentu saja Rafael Varane berhasil ke final, Lisandro Martinez juga ada di final walaupun tidak bermain. Tapi menurut gue ada 4 pemain nih. Ada 4 pemain dan nanti akan gue kerucutkan menjadi satu pemain yang menurut gue inilah pemain Manchester United yang terbaik di Qatar. Menurut gue sekali lagi ini subjektifnya gue. Gue melihat ada Marcus Rashford. Penampilannya menurut gue Marcus Rashford dengan tim nasional Inggris impresif ya. Bahkan mencetak gol juga. Ada beberapa gol yang berhasil diciptakan oleh Marcus Rashford. Bahkan di pertandingan menghadapi Prancis ketika Inggris itu kalah, banyak sekali pendapat yang mengatakan Gareth Southgate terlambat menurunkan Marcus Rashford, karena Marcus Rashford ini tampil tajam di depan, bisa memberikan solusi, dan ketika itu Inggris nampak kesulitan untuk bisa menembus pertahanan Prancis. Nah, Marcus Rashford ini tampil tajam. Bahkan di pertandingan pertama menghadapi Iran sudah membuat mungkin rekor ya, baru berapa detik, belum ada 1 menit bahkan di atas lapangan sudah berhasil mencetak gol dengan sangat bagus, sangat tajam. Selain Marcus Rashford, gue juga melihat Casemiro. Casemiro perannya sangat-sangat vital bagi lini tengah Seleção Brazil. Walaupun Brazil ini disingkirkan oleh Kroasia, tapi sepanjang pertandingan di grup, peran dari Casemiro ini sangat sentral sebagai gelandang jangkar yang menurut gua posisinya berbeda dengan yang ada di Manchester United, di mana di Manchester United posisinya lebih turun ya, betul-betul di depan defender, di depan back. Tapi di tim nasional Brazil itu dia lebih depan. Namun pergerakannya sangat mobile, baik itu bertahan maupun juga menyerang. Bahkan Casemiro berhasil mencetak gol yang menurut gua gol yang cantik ketika Brazil menghadapi Swiss kan kalau tidak salah. Jadi tampil cukup luar biasa sih Casemiro ini bersama dengan tim nasional Brazil. Tentu saja ketika bermain di bersama dengan tim nasional Brazil, ada beberapa pemain juga yang menemani dia di lini tengah. Ada Lucas Paqueta dan juga pernah dengan seorang Fred ya. Tapi gua melihat Casemiro ini perannya sangat sentral di tim nasional Brazil. Lalu juga ada Rafael Varane yang tentu saja dengan Les Bleus berhasil membawa negaranya sampai dengan pertandingan terakhir di turnamen Piala Dunia kali ini, sampai dengan final. Penampilannya menurut gue juga sentral di lini belakang dari Les Bleus. Cukup solid menurut gue. Tentu saja ada sedikit mungkin beberapa kekurangan, tapi secara keseluruhan bagaimana perjalanan dari Prancis bisa sampai ke final ini juga ada peran yang sangat vital menurut gue dari seorang Rafael Varane. Nah, sekarang ini yang gue
khawatirkan adalah tentu saja kondisi fisik dari Rafael Varane ya, karena dengan tampilnya Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane di final, sangat mungkin maka nanti akan ada minimal 2 pertandingan atau bahkan bisa sampai 3 pertandingan keduanya ini akan absen membela Manchester United, di mana keduanya ini kan merupakan andalan di sektor lini belakang, utamanya back tengah dari Manchester United. Jadi ya gue jujur agak deg-degan ini ya. Dan pemain terakhir yaitu adalah Kapten Manchester United Bruno Fernandes. Menurut gue penampilan Bruno Fernandes bersama dengan tim nasional Portugal sangat luar biasa. Bersama dengan Bernardo Silva betul-betul menjadi motor di lini tengah Portugal. Memang menurut gua penampilannya ketika menghadapi Maroko memang tidak sebagus biasanya ya, bagaimana tidak akurat mungkin umpannya, lalu juga kreativitas dan juga visinya tidak sebaik atau sebagus pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tapi dengan tidak bagusnya penampilan Bruno Fernandes dan juga Bernardo Silva ketika menghadapi Maroko, ini memberikan kekalahan bagi Portugal. Artinya apa? Artinya menurut gua dengan amatiran peran Bernardo Silva dan juga Bruno Fernandes ini sangat sentral di tim nasional Portugal. Gua melihat khusus untuk Bruno Fernandes ya, ini dari SofaScore ratingnya di Piala Dunia kali ini tertinggi dengan 8,38, bahkan mengungguli Lionel Messi. Tapi kalau gua ngelihat dari WhoScore, ratingnya ada di ranking 2 di bawah Lionel Messi, tapi dengan nilai yang masih cukup tinggi juga, 8,15. Lalu bagaimana kontribusi berupa assist plus gol? Dia ada di 3 besar bersama dengan Harry Kane, di bawah Kylian Mbappe dan juga Lionel Messi, di mana kedua pemain ini tampil di final. Jadi menurut gua kontribusi Bruno Fernandes, walaupun Portugal ini perjalanannya bahkan tidak sampai semifinal ya, tapi cukup besar kontribusinya berupa kontribusi langsung ya, berupa gol maupun juga assist, dan ini memperlihatkan bagaimana sekali lagi vitalnya peran dari Bruno Fernandes. Dan dari sisi statistik, Bruno Fernandes ini kalau dilihat dari passing ya, secara general, assist-nya 3, big chances created-nya sangat tinggi, ada di angka 5. Lalu juga key passes per game-nya rata-rata tuh ada 2,2. Cukup tinggi menurut gua. Key passes per game ada di angka 2,2. Artinya lebih dari 2 ya, tapi di bawah 3. Dan menurut gua ini cukup tinggi angkanya. Lalu juga akurasi passing-nya itu juga tinggi di 88%. Yang menarik, daerah operasi dari Bruno Fernandes ini mayoritas ada di sisi kanan. Dilihat dari heatmaps-nya ya, dimana kalau di Manchester United lebih ke tengah, bahkan tengah agak ke kiri, tapi lebih di tengah lah ya kurang lebih. Jadi perannya agak sedikit berbeda ini posisinya di tim nasional Portugal maupun juga di Manchester United. Gua melihat Bruno Fernandes inilah pemain Manchester United terbaik ya di Piala Dunia Qatar. Sekali lagi, walaupun di pertandingan terakhir menghadapi Maroko dia tidak maksimal, dan menurut gua yang tidak maksimal juga pemain lain dari Portugal pun juga demikian. Jadi secara akumulatif. Tapi kalau gua melihat secara umum ya, penampilan dari Bruno Fernandes ini sangat vital. Bahkan ya dilihat tadi rating ya kan, dari SofaScore dan juga dari WhoScore, dan juga bagaimana kontribusi langsung berupa gol dan juga asisnya ini cukup tinggi. Ini memperlihatkan paling tidak ke gua ya, bahwa ya peran dari Bruno Fernandes ini sangat sentral. Gua berharap betul Bruno Fernandes bisa meneruskan atau bahkan meningkatkan lagi ya penampilannya dengan Manchester United, di mana perannya juga sangat vital. Di pertandingan ketika Bruno Fernandes tidak tampil, Manchester United kehilangan kreativitasnya, kehilangan ketajamannya di lini depan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Gua bahkan berharap di pertandingan pertama nanti tanggal 27 Desember menghadapi Nottingham Forest, Bruno Fernandes sudah bisa memperkuat Manchester United karena perannya sangat sentral. Secara umum sekali lagi dari 4 besar lah, dari sekian belas pemain Manchester United yang ada di Qatar, gue menilai Marcus Rashford, Casemiro, Rafael Varane, dan juga Bruno Fernandes ini menghuni 4 besar ya, daftar peringkat dari pemain Manchester United. Dan menurut gue yang tertinggi ini ada dari seorang Bruno Fernandes. Nah sekarang gue ingin dengar dari Sobat Football United, siapa nih pemain Manchester United yang terbaik di Piala Dunia Qatar
langsung drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat terus sekeluarga insya Allah. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.